Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Mahasiswa PJJ kelas A25 semester 5. Marilah kali ini kita melaksanakan pembelajaran materi kuliah bimbingan konseling yang diasuh oleh Ibu dosen Rahmatul Fawaiz. Sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan kemudahan dan kefahaman yang lebih mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran kali ini ada tujuan yang hendak kita capai, yaitu agar kita semua lebih memahami tentang bimbingan konseling kreatif agar dapat membimbing anak-anak didik kita yang sedang bermasalah ataupun tidak bermasalah, tetapi agar mereka lebih mengenal dirinya, memahami potensi dan keadaan diri mereka sendiri untuk berkembang ke masa depan yang lebih cemerlang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bimbingan konseling, hendaklah kita mengetahui dulu apa definisi dari bimbingan konseling kreatif tersebut. Bimbingan konseling kreatif adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang menggabungkan teknik dan metode kreatif untuk membantu individu mengatasi masalah, mengenal diri, dan mengembangkan potensi mereka. Pendekatan ini menggunakan aktivitas kreatif seperti seni, permainan, role playing, dan berbagai metode inovatif lainnya, agar proses konseling lebih menarik dan efektif. BK kreatif ini sering diterapkan dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah, untuk membantu siswa mengatasi masalah akademik, masalah sosial, emosional, dan perilaku. Konsep dari bimbingan konseling kreatif adalah pendekatan yang fleksibel dan adaptif yang menekankan pentingnya kreativitas dalam proses konseling. Tujuan utama dari BK kreatif ini adalah untuk menciptakan lingkungan konseling yang menyenangkan dan tidak monoton, sehingga peserta didik dapat merasa nyaman dan lebih terbuka dalam proses eksplorasi diri. Jadi tidak sekedar hanya ceramah saja dan si peserta didik mendengarkan atau bagaimana, tidak, tetapi ada kreativitas di dalamnya sehingga mereka akan lebih tertarik dan lebih senang dengan proses konseling tersebut. Selanjutnya, apakah tujuan bimbingan konseling kreatif itu? Yang pertama adalah membantu individu memahami dan menerima diri mereka dengan lebih baik. Yang kedua, mengembangkan potensi kreatif untuk memecahkan masalah secara mandiri. 3. Mengatasi hambatan atau kendala emosional dan sosial melalui kegiatan kreatif. Yang keempat, mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara yang interaktif dan praktis. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Itu adalah tujuan dari bimbingan konseling kreatif. Nah, metode
Bimbingan konseling kreatif itu ada banyak macamnya. Di antaranya yang pertama permainan terapeutik, yaitu permainan untuk mengeksplorasi perasaan dan emosi siswa, serta membangun keterampilan sosial. Kemudian yang kedua, art terapi. Siswa diajak menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi dengan art terapi ini lebih mudah untuk mengungkapkan perasaan dibandingkan dengan kata-kata apabila mereka sedang bermasalah untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Kemudian drama dan role playing. Bermain peran dapat membantu siswa mengeksplorasi situasi sosial dan belajar tentang bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Kemudian yang keempat, dengan storytelling atau dengan bercerita. Hal ini untuk menyampaikan nilai-nilai, menstimulasi imajinasi, dan membantu siswa memahami situasi dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan musik dan tari. Terapi musik atau tarian digunakan untuk membantu relaksasi, mengekspresikan perasaan, dan mengembangkan koordinasi serta keterampilan sosial peserta didik. Nah, ini di dalam slide ini ada 5 metode BK kreatif. Pemahaman terapeutik, art terapi, drama dan role playing, storytelling, dan musik serta tarian. Selanjutnya adalah manfaat dari BK kreatif. Ya, apa saja manfaatnya? Di dalam slide ini ada 5 manfaat dari BK kreatif. Yang pertama, membuat siswa lebih terbuka dan cenderung menyampaikan perasaan mereka. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan ketertarikan siswa dalam proses konseling. Yang ketiga, membantu pemahaman diri dan potensi mereka, serta bagaimana mereka dapat berkembang. Yang keempat, mengatasi masalah dengan lebih baik melalui aktivitas kreatif dengan cara yang tidak konvensional. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi stres dengan teknik seperti seni dan musik terapi. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi stres, sehingga suasana hati siswa menjadi lebih baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, selanjutnya, bagaimanakah teknik bimbingan konseling kreatif? Di dalam slide ini dipaparkan ada 5 teknik BK kreatif. Di antaranya yang pertama dengan kolase emosi. Ya, membuat kolase dengan potongan gambar dan majalah atau kertas warna-warni untuk membantu siswa mengekspresikan emosi mereka. Ini dengan kolase emosi. Kemudian yang kedua dengan teknik kartu emosi. Menggunakan kartu dengan gambar ekspresi wajah atau emosi untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang ketiga dengan teknik peta pikiran atau mind mapping. Teknik ini dapat membantu siswa dalam memahami masalah yang dihadapi, mengekspresikan ide dan menemukan solusi dengan cara visual. Selanjutnya yang keempat, membangun cerita atau storytelling. Melalui proses bercerita, siswa diajak untuk menggali masalah dan solusi dalam bentuk alur cerita yang mereka buat sendiri. Dan yang terakhir dengan teknik tantangan kreatif. Mengajak siswa untuk memecahkan masalah atau tantangan tertentu dengan cara-cara yang kreatif sehingga mereka belajar berpikir kritis dan inovatif. Nah, teman-temanku mahasiswa semua, khususnya kelas A25,
Di dalam slide selanjutnya ini ditampilkan contoh aplikasi bimbingan konseling kreatif di sekolah. Di antaranya pengembangan karakter. BK kreatif dapat digunakan untuk membantu siswa mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya mengatasi kecemasan akademik melalui metode seperti permainan atau seni. Siswa yang cemas menghadapi ujian misalnya atau tugas dapat belajar cara mengatasi kecemasan mereka. Kemudian selanjutnya membantu sosialisasi. Aktivitas kreatif yang melibatkan kelompok dapat membantu siswa yang kesulitan berinteraksi sosial. Untuk apa? Untuk lebih percaya diri dan lebih memahami keterampilan bersosial. Nah, selanjutnya mengenai peran konselor dalam BK kreatif atau peran kita semua sebagai pendidik, sebagai pembimbing bagi anak-anak murid, anak-anak didik kita. Yaitu perannya adalah berperan sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas siswa, membimbing mereka dengan teknik kreatif yang sesuai, dan menilai perkembangan mereka. Konselor juga harus fleksibel dan inovatif dalam menggabungkan metode kreatif dengan pendekatan konseling yang tradisional agar tujuan bimbingan tercapai dengan efektif. Ini adalah peran kita semua sebagai para pendidik bagi siswa atau anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Nah, dari paparan yang panjang lebar tadi, saya berharap semoga kita semua, khususnya mahasiswa A25 PJJ Syekh Nurjati Cirebon, dapat memahami lebih mendalam lagi tentang bimbingan konseling kreatif, sehingga kita dapat mengaplikasikan, dapat merefleksikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan kita masing-masing di lingkungan sekolah dan di lingkungan anak didik kita semua, sehingga mereka kelak akan menjadi anak-anak yang sukses. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.